Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep-konsep dasar dari asynchronous programming, juga analogi-analogi yang kita butuhkan untuk melihat perbedaan antara synchronous programming yang biasa kita lakukan, asynchronous programming yang akan kita pelajari, dan juga dengan trading. Nah, di video kali ini saya sudah membuat sebuah program yang dibuat untuk mendemonstrasikan perbedaan antara ketiga hal tersebut, antara synchronous programming, asynchronous programming, dan trading. Yang dengan program ini, semoga kita bisa melihat di dalam video ini bahwa dengan tujuan yang sebenarnya sama, ketiga cara yang berbeda ini akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda dengan waktu pengerjaan yang berbeda-beda pula. Jadi fokus dari video ini sekali lagi adalah untuk melihat perbandingannya. Jadi kalau ntar ada bagian-bagian sintaks-sintaks yang belum begitu dimengerti mengenai asynchronous programming, jangan khawatir karena itu akan kita bahas di video-video selanjutnya. Video kali ini hanya akan tentang perbandingan. Kalaupun ada tentang sintaks, saya akan jelaskan seperlunya sedikit saja. Nah, di sini saya membuat program yang akan mendemonstrasikan sebuah analogi yang sudah kita buat di dua video sebelumnya, yaitu analogi tentang chef pembuat roti. Jadi kalau tidak ingat, analoginya seperti ini. Ada chef yang hendak membuat sebuah roti. Chef ini kita ibaratkan sebagai core dalam CPU kita. Dan untuk membuat roti ini, si chef akan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah mengadon rotinya selama 20 menit. Mengaduk-aduk si bahan-bahannya, kemudian ya mengolah si adonannya selama 20 menit. Kemudian di tahap kedua ia membiarkan rotinya mengembang selama 60 menit. Kemudian di tahap ketiga ia membiarkan rotinya dipanggang selama 40 menit. Jadi untuk membuat roti tahap-tahapannya seperti itu, dan di sini saya sudah membuat fungsi-fungsi yang sepadannya. Jadi di sini ada fungsi mengadon, kemudian ada fungsi meragi, ragi ini mengembang, kemudian ada fungsi memanggang, kemudian ada fungsi roti yang digunakan untuk menggabungkan antara ketiga fungsi ini. Nah, di sini juga saya sudah mengatur waktu mengadonnya selama 0,2 detik, waktu meraginya selama 0,6 detik, dan waktu untuk memanggangnya selama 0,4 detik. Kita nggak akan 20 menit, 60 menit, 40 menit karena nggak akan cukup waktunya kalau seperti itu. Tapi ya kurang lebih perbandingannya sama. Nah, di sini kita sebelum mulai, saya akan melihat salah satu isinya dulu supaya kita punya bayangan. Di sini misalnya mengadon, ia tugasnya hanya ngeprint bahwa ia sedang mengadon, kemudian ia time.sleep selama waktu adon atau selama 0,2 detik yang sudah kita tetapkan di sini. Kemudian ia melanjutkan mengatakan bahwa ia sudah selesai mengadon atau ia sudah bisa membiarkan si rotinya mengembang. Kemudian ia lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu meragi di sini. Nah, sedikit tentang time.sleep di sini. Tujuan dari kita belajar asynchronous programming adalah supaya setidaknya dalam seri ini gitu ya, supaya kita bisa mengovercome, bisa melewati tantangan-tantangan yang disebabkan oleh blocking function yang akan menghambat program kita. Nah, time.sleep, timer ini adalah salah satu bentuk blocking function yang paling sederhana. Jadi, ketika kita mengerjakan time.sleep ini, seharusnya kita nggak bisa mengerjakan apa-apa yang lain. Tapi kita akan melihat bagaimana dengan trading dan asynchronous programming ini bisa kita lewati. Baik, mari kita mulai tesnya. Pertama kita mulai dari yang serial dulu atau dari yang synchronous programming yang bisa kita lakukan, yaitu buat roti serial. Kita akan membuat 3 roti dan sebagaimana yang mungkin diharapkan gitu ya, hasilnya akan seperti ini. Jadi melihat chart pengerjaan yang sudah saya buat di sini, nih kita bisa melihat bahwa pengerjaannya itu satu roti itu full dikerjain oleh chefnya, dan si chefnya itu tidak mengerjakan apa-apa selama mengerjakan satu roti. Jadi di sini ia sedang mengadon roti satu, kemudian mulai mengembangkan roti satu, kemudian selesai mengembangkan roti satu, kemudian masukkan oven roti satu, kemudian roti satu selesai, kemudian ia melanjutkan untuk kedua roti selanjutnya, untuk roti-roti selanjutnya. Dan total waktu yang ia gunakan, si chef ini gunakan untuk mengerjakan ketiganya adalah 3,6 detik. Karena cara pengerjaannya berputar-putar seperti itu. Nah, tapi kita bisa lebih cepat dengan menggunakan trading. Dengan menggunakan trading kita akan bisa melihat di sini buat roti trade. Untuk 3 roti yang sama, kita hanya membutuhkan waktu gini. Ia hanya membutuhkan waktu 1,2 detik. Padahal 1,2 detik itu adalah waktu yang sebenarnya dibutuhkan untuk membuat satu roti. 0,2 tambah 0,6 tambah 0,4, 1,2 detik. Jadi dengan trading kita bisa melihat bahwa si program ini, si core kita bisa mengeksekusi
ketiga roti ini dalam waktu yang sebenarnya sama dengan waktu untuk mengeksekusi satu roti. Jadi ia mengadon roti satu, kemudian dengan sangat cepat berpindah mengadon ke roti 2, kemudian dengan sangat cepat berpindah mengadon roti 3, dan terus-terusan ganti-gantian sampai ketiganya selesai. Kemudian ia mulai mengembangkan si roti pertama, roti kedua, roti ketiga secara begitu cepat sehingga berganti-gantiannya antara meja-meja itu, sehingga seolah-olah dikerjakan dengan bersamaan. Jadi untuk membuat 3 roti yang sama, si threading ini hanya membutuhkan waktu 1,2 detik. Kemudian dengan asynchronous programming, sini buat roti async. Nah, satu hal penting di sini, asynchronous programming ini kan butuh penjadwal atau si asistennya. Jadi kita nggak bisa mengeksekusinya secara langsung seperti ini. Ntar kita akan bahas lebih detail di video selanjutnya. Tapi kalau kita langsung melakukannya seperti ini nggak akan bisa kita lakukan. Jadi kita harus menggunakan .run. Sekali lagi jangan begitu khawatir tentang ini. Ntar kita akan bahas secara lebih detailnya. Buat 3 roti yang sama dengan asynchronous programming, waktu yang dibutuhkan adalah 1,6 detik. Kemudian pertanyaannya sekarang, kenapa asynchronous programming itu membutuhkan waktu 1,6 detik, lebih lama 0,4 detik dibandingkan threading. Nah, ini ada hubungannya dengan cara threading dan asynchronous programming itu bekerja. Ingat, ketika threading itu bekerja, threading ini untuk setiap rotinya ia menciptakan satu meja baru. Jadi ketika 3 roti ini harus ia adon, si chef roti ini dalam kondisi threading ia akan berpindah-pindah, mempunyai kemampuan untuk berpindah-pindah dari mengadon roti 1 ke mengadon roti 2 ke mengadon roti 3 secara bergantian, secara begitu cepat, sehingga seolah-olah bahkan ketika mengadon pun 3 roti ini dikerjakan secara bersama-sama. Tapi dalam asynchronous programming ini tidak bisa dilakukan. Kalau kita melihat gambar ini, kita akan melihat bahwa cara pengerjaan adalah pertama, ia mengadon si roti 1, kemudian ia membiarkan roti 1 mengembang, kemudian ia mengadon roti 2 sampai selesai dulu, habis itu baru ia mengembangkan roti 2, habis itu roti 3, kemudian selesai mengembang roti 1, ia masukkan oven roti 1, kemudian selesai mengembang roti 2, dan seterusnya, roti 1 selesai, roti 2 selesai, roti 3 selesai. Yang saya ingin highlight di sini adalah bagaimana ketika mengadon, berbeda dengan threading yang bisa mengerjakan 3 adonan dalam satu waktu, asynchronous programming itu tidak bisa mengerjakan lebih dari satu hal dalam satu waktu yang sama. Mengapa? Karena yang namanya asynchronous programming itu tetap dikerjakan dalam satu thread, sehingga dalam satu thread ini tidak bisa mengerjakan 2 hal secara bersamaan. Oleh karena itu sangat penting ketika asynchronous programming ini kita tidak berurusan dengan fungsi-fungsi di mana si asynchronous programming ini harus melakukan perhitungan-perhitungan yang lama atau berat, atau ada blocking function itu tidak bisa kita adakan di dalam asynchronous programming, karena ketika asynchronous programming bertemu fungsi-fungsi yang seperti itu, ia tidak bisa punya kemampuan yang sama dengan threading untuk men-skip bagian yang itu kemudian mengerjakan sesuatu yang lain. Ia akan tertahan di situ, akan terblok di situ. Nah, untuk itu kalau kita lihat di sini gitu ya, di bagian yang mengadonnya di sini, untuk bagian asynchronous programming, bagian mengadonnya, kita menggunakan time.sleep. Dan sebagaimana sudah saya bilang, time.sleep ini adalah blocking function. Dan blocking function ini sebenarnya tidak boleh ada di dalam asynchronous programming. Oleh karena itu biasanya kita menggunakan penggantinya ketika menggunakan asynchronous programming itu, pengganti dari blocking function yang ada di library async.io, yaitu async.io.sleep. Ini kita akan bahas secara lebih detail di video selanjutnya. Saya hanya akan memberikan gambaran besarnya saja di sini. Jadi sebenarnya ini tidak boleh, tapi mari kita coba ya. Seperti ini. Async.def. Nah, untuk apa async.def ini? Ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah coroutine, menandakan kalau saya adalah sebuah coroutine. Kemudian di bagian yang ditunggunya ini ia mengatakan, oh wait, async.io.sleep selama waktu adon. Jadi selama saya sleep waktu adon ini, silahkan Anda mengerjakan sesuatu yang lain sambil menunggu pekerjaan saya sleep ini selesai. Nah, kalau ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan yang sama dengan threading dan dengan waktu yang lebih cepat dari trading. Nah, tapi sekali lagi ini tidak bisa kita lakukan dalam mengadon roti beneran, karena ya ketika kita mengadon roti, kita sebenarnya tidak bisa menunggunya gitu ya. Kalau dalam pengerjaan aslinya kita harus mengerjakannya sampai selesai. Nah, itu aja. Mungkin kalau misalnya ada yang masih bingung, nggak apa-apa, bisa diulang lagi videonya atau lanjut aja ke video selanjutnya di mana kita membahas secara lebih detail tentang coroutine. Baik, terima kasih.